Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Ini kita lanjutkan belajar membaca kitab At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Takrib. Yang menunggu-nunggu kitab ini sudah tiba saatnya kita lanjutkan. Alhamdulillah sudah sampai di pasal musaqqah. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Faslun, haza faslun, ini satu fasal. Wal musaqatu jaizatun 'alan nakhli wal karmi. Dan bermula musaqah itu jaizah, boleh hukumnya 'alan nakhli kepada kurma dan anggur. Jadi musaqah ini artinya begini. Kita memberikan sepeta kebun yang berisi pohon kurma atau pohon anggur kepada seseorang untuk dijaga, dirawat supaya menghasilkan buah, di mana buah itu nanti akan dibagi antara pemilik kebun dan orang yang mengurusnya. Dibagi dengan persen tertentu, 40 buat yang punya kebun, 60 buat yang jaga. Nah, itu maksudnya. Itu arti musaqah. Jadi musaqah ini dibolehkan. Kenapa ya? Karena untuk saling membantu. Kadang orang punya kebun, nggak bisa ngurusnya. Ada yang bisa ngurus, nggak punya kebun. Supaya saling menguntungkan, hukum musaqah boleh. Boleh hanya terbatas kepada kurma dan anggur. Nggak boleh pohon yang lain, rambutan misalkan. Kita kasih ke orang suruh urus. Kemudian hasil dibagi. Ini nggak boleh. Maksudnya nggak boleh dalam arti namanya bukan musaqah. Nah, nanti atas nama kita upahin dia. Walaupun kita bayar upah dengan buah rambutan. Tapi yang boleh, yang aturannya boleh kepada kurma dan anggur doang. Kenapa? Karena dalil menunjukkan hanya kepada anggur doang, anggur dan kurma. Bahkan yang ada dalilnya anggur doang, kurma doang. Kemudian anggur malah dikiaskan. Ya, pohon yang lain nggak dibolehkan. Nah, ini agak aneh dikit. Tapi ya sesuai dalilnya. Boleh yang lain atas jalan ikutan. Misalkan dalam kebun itu ada kurma, ada anggur, kemudian ada pohon rambutan, ada durian juga. Itu boleh atas jalan diikutkan, bukan utama. Yang utama tetap harus kurma dan anggur. Itu maksudnya. Walaha syartani, dan sabit baginya musaqah itu ada dua syarat. Musaqah ada dua syaratnya. Yang pertama, ahaduhuma ayyuqaddiraha bimuddatin ma'lumah. Bermula salah satu dari keduanya dua syarat itu ayyuqaddiraha, bahwa mengkadarkan ia akannya musaqah dengan masa yang maklum. Harus jelas masanya. Ini saya serahkan kebun kurma ini setahun ya, untuk kamu urus, kemudian hasil kita bagi 50-50 atau 60-40 terserah. Jadi kadarnya maklum. Jangan sampai nggak maklum, ntar pas mau berbuah dia udah memutuskan hubungan. Ya. Wasani ayu ayina lil amili juz'an ma'luman minas samarah. Dan bermula syarat yang kedua itu bahwa menentukan ianya pemilik harta tadi lil amel bagi para pekerja juz'an makluman akan bagian yang maklum minas samarah dari buah. Ini maksudnya harus jelas persennya. Bukan dalam bentuk karung, nggak boleh. Ini kamu urus pokok kurma, pohon yang 2 pohon ini hasilnya untuk kamu. Pohon yang lain untuk saya, nggak boleh begitu. Harus dalam bentuk persen. Karena kalau ditentukan pohon, katakanlah kurma ada 10 batang. Kamu urus yang 2 batang ini buahnya untuk kamu, atau yang 5 batang ini untuk kamu, yang 5 batang ini untuk saya hasilnya. Nggak boleh, kenapa? Takutnya ntar ini doang yang berbuah, yang ini nggak berbuah. Atau sebaliknya, ini yang berbuah, ini nggak berbuah. Akhirnya nggak adil pembagian. Tapi kalau persen jelas. Pokoknya kita bagi 2, 50-50 misalkan. Atau 30-70 terserah. Nah. Udah. Summal amalu fiha ala darbaini. Kemudian bermula pekerjaan dalamnya musaqah itu sabit di atas dua kelompok. Ada 2 macam jenis pekerjaan yang berkaitan dengan musaqah. Amalun ya'udu naf'uhu ila samarah. Bermula yang pertama itu perbuatan ya'udu yang kembalilah oleh manfaatnya perbuatan kepada buah. Ada pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan buah. Seperti
memberi pupuk, tugas memberi pupuk, bukan beli pupuknya, tugas memberi pupuk pohon korma atau membersihkan dahan-dahannya, atau harus diambil serbuk dari pohon jantan dibawa ke serbuk pohon betina supaya menghasilkan buah. Ini perbuatan-perbuatan yang manfaatnya kembali ke buah. Ya, fahuwa alal amel, maka bermula dianya perbuatan itu sabit di atas si amel. Ini tugas pekerja tadi, dia yang urus. Setiap pekerjaan yang berkaitan manfaatnya untuk menambah penghasilan buah, untuk kesuburan pohon kurma, itu harus dilakukan oleh si amel. Wa amalun ya'udu naf'uhu ilal ardi, dan bermula yang kedua itu pekerjaan yang kembalilah manfaatnya pekerjaan kepada bumi. Ada juga pekerjaan yang manfaatnya berkaitan dengan bumi, seperti harus ada perairan misalkan, perlu digali sumur supaya dari sumur itu bisa diambil air untuk kebutuhan korma, bikin kali, bikin pagar segala macam. Nah, fahuwa ala rabbil mal, maka bermula dianya pekerjaan itu sabit di atas pemilik harta. Urusan gali sumur, nah, ini tugas sih pemilik harta, pemilik kebun yang harus melakukannya, walaupun dia mengupahin ke orang lain. Artinya itu bukan tugasnya si amel. Nah, itu lebih kurang tentang musakah. Kita lihat dalilnya dulu. Nanti kita i'rab. Ini dua. Ada dua di sini. Apa dalil tentang musakah? Wal aslu fiha ma rawahul Bukhari. Bermula dalil padanya musakah itu hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, wasungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta Khaybar, telah memberikan ianya Rasul akan Khaybar. Khaybar ini sepetak tanah Nabi yang ada di Khaybar. Bisyatrima, dengan separuh ma yang keluar ianya ma darinya Khaybar, min samarin, dari buah, audar'en atau zuru. Ini ada zuru'nya dalam hadis. Zuru ini tanaman palawiyah, tanaman muda seperti padi misalkan, timun. Jadi hadisnya Ibnu Umar menyatakan Rasulullah pernah memberikan sepetak kebun yang ada di Khaybar dengan ketentuan hasilnya dibagi dua, bisyatrima, dengan separuh ma yang keluar ianya ma minha darinya Khaybar, hasilnya dibagi dua dengan para pekerja, baik buah-buahan dari taman Khaybar, yaitu buah kurma, dan zuru. Dalam hadis ini ada zurunya. Tapi di atas kata beliau cuma boleh musakah terhadap kurma dan anggur. Sementara dalam hadis ada zurunya. Nah, ini zurunya ini atas jalan ikut. Karena yang utama bukan zuru, yang utama kurma dan anggurnya. Wa fi riwayat di Muslim, dan dalam satu riwayah milik Imam Muslim, dafa'a ila Yahudi Khaybar, telah memberikan ya Nabi kepada Yahudi Khaybar, nakhla Khaybar, akan kurma Khaybar, wa ardaha, dan buminya Khaybar. Jadi Nabi punya kebun di Khaybar, Nabi berikan kebun yang ada kurmanya dan tanahnya diberikan kepada seorang Yahudi untuk diurus, ala ayya'maluha min amwalihim, kepada bahwa bekerja oleh mereka, ya'malu, bekerja oleh mereka, mengerjakan oleh mereka akannya kurma, min amwalihim, dari harta mereka. Artinya mereka yang bekerja di pokok kurma, nanti hasilnya dibagi. Wa anna li Rasulillah, dan bahwa sungguh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syatraha, itu separuhnya kurma. Nah, ini dalilnya. Fasabata dzalika fin nakhli bin nas, maka sebutlah demikian fin nakhli pada kurma dengan nas. Jelas hadisnya musakah terjadi pada kurma. Wa qisa alaihi syajarul inab, dan dikiaskan di atasnya kurma akan pohon anggur. Wa yajudu fid dar'i, dan boleh ianya terjadi musakah tadi pada zuru idza kana taba'an li syajar, apabila ada ianya zuru itu mengikuti bagi pohon kurma maksudnya. Yang pokoknya tadi kita menyuruh orang untuk mengurusi kurma. Kemudian ada tanaman yang lain yang ada dalam kebun itu, ya hasilnya juga dibagi atas jalan ikutan, bukan hal utama, boleh. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana yang datang nyama dalam hadis Imam Bukhari di atas, yaitu ada zuru'nya. Nah, baru kita i'rab. Faslun khabar. Mubtadanya mahdhuf, takdirnya hadza. Khabar marfu dengan siapa? Nah, ada dua, ada yang bilang marfu dengan mubtada tanda rafa' dhammah, ada yang bilang marfu dengan ibtida juga tanda rafa' tetap dhammah. Waw isti'naf musakatu mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa' dhammah. Jaizatun khabar marfu dengan mubtada atau marfu dengan ibtida, ada dua tanda rafa' dhammah. Ala huruf jar, nakhli majrur dengan ala tanda jar kasrah. Jar majrur muta'allaq kepada jaizah. Bermula musakah itu boleh kemana? Kepada
anggur. Waw ataf karmi ataf kepada nakhli. Ataf kepada majrur, majrur tanda jar kasrah. Waw isti'naf. Laha jar majrur, lam huruf jar, ha dhamir muttasil, mabni di atas sukun pada mahal jar, majrur dengan la. Jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf, khabar muqaddam. Syartani mubtada muakhar. Mubtada marfu tanda rafa' alif karena syartani isim tasniyah. Ahadu mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa' dhammah, mudhaf ahaduhuma dhamir muttasil, mabni di atas sukun pada mahal jar, mudhaf ilaih. Huruf nasab juga huruf masdariyah. Yuqaddira fi'il mudhari' mansub dengan si an tanda nasab fathah. Dhamir dalam fa'il takdirnya huwa. Ha dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul. Bi muddatin, bi huruf jar, muddatin majrur, ma'lumatin naat kepada muddatin. Bi muddatin ma'lumatin jar majrur muta'allaq kepada yuqaddiru. Jumlah ayyuqaddiraha bi muddatin pada mahal rafa' khabar ahaduhuma. Ahaduhuma ayyuqaddira. Jadi kalau ditakwil karena an huruf masdariyah yuqaddira bisa kita takwil jadi masdar. Ahaduhuma takdiruha. Bermula salah satunya dua syarat itu mengkadarkannya musakkah dengan masa yang maklum. Waw isti'naf asani mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa' dhammah muqaddarah. Kenapa? Li uzrin, karena uzur yaitu isim mangkus. An huruf nasab dan masdariyah. Yu'ayyina fi'il mudhari' mansub dengan an tanda nasab fathah. Dhamir dalam fa'il takdirnya huwa. Ya, jumlah ayu ayina sama pada maharafa khabar asani, khabar mubtada ditakwil kepada masdar, kita takdir wasani ta'yinuhu. Ya. Formula yang kedua itu menentukannya kadar. Ya. Li huruf jar amili majrur dengan lam tanda jar kasrah, jar majrur muta'allaq kepada yu'ayyin. Juz'an maf'ul yu'ayyin, maf'ul mansub tanda nasab fathah, ma'luman naat kepada juz'an. Naat kepada mansub tanda nasab fathah, min huruf jar asamarati majrur dengan min tanda jar kasrah, jar majrur muta'allaq kepada maklum akan juzuk yang maklum ianya juzuk daripada maklum dari buah. Summa huruf ataf, ini ataf jumlah kepada jumlah nanti. Al amalu mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa' dhammah, fi huruf jar ha dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal jar majrur dengan fi jar majrur muta'allaq pada amal. Bermula amal padanya musakkah itu sabit. Ala huruf jar darbaini majrur dengan ala tanda jar ya karena isim tasniyah, jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf khabar mubtada. Bermula amal padanya musakkah itu sabit di atas dua. Yang mana dua? Amalun ya'udu. Amal yang kembalilah manfaatnya amal. Jadi amalun di sini khabar mubtada mahdhuf takdirnya al awal. Bermula yang pertama. Amalun khabar marfu tanda rafa' dhammah, ya'udu fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Litajarudihi karena sunyinya fi'il mudhari' dari amil nasib amil jazim, atau menurut kitab awamil liwuqu'ihi mauqi'al ismi karena bertempatnya ya'udu pada tempat isim yaitu seperti aidun seolah-olah amalun aidun, amal yang kembali ianya amal, atau amal yang kembalilah manfaatnya amal. Jadi ya'udu fi'il mudhari' marfu tanda rafa' dhammah, naf'u fa'il ya'udu fa'il marfu tanda rafa' dhammah, mudhaf naf'uhu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Ila huruf jar samarati majrur dengan ila tanda jar kasrah. Ila samarati muta'allaq kepada ya'udu, kembalilah manfaatnya, kembali ke mana? Ke buah. Ya. Fa bermula yang pertama itu amal yang kembalilah oleh manfaatnya amal kepada buah. Fa. Ini fa apa namanya? Fa tafri. Maka bermula manfaatnya buah, maka bermula amal itu, maka bermula dianya amal itu sabit di atas si amil. Fa huruf ataf. Fa huruf ataf. Ya, bukan fa jawab karena enggak ada syarat. Huwa dhamir munfasil mabni di atas fathah pada maharafa mubtada. Alal amili jar majrur pada maharafa khabar huwa. Maka bermula dianya amal itu sabit di atas si amil. Dan wa huruf ataf amalun khabar mubtada mahdhuf takdirnya wasani. Bermula yang kedua itu amal. Amalun. Ya'udu fi'il mudhari' marfu tanda rafa' dhammah. Naf'u fa'il ya'udu fa'il marfu tanda rafa' dhammah, mudhaf naf'uhu dhamir muttasil pada mahal jar mudhaf ilaih. Ilal ardi jar majrur muta'allaq kepada ya'udu. Kemudian jumlah ya'udu kita naat kepada amalun. amal yang kembalilah manfaatnya amal kepada bumi. Fa fa'ataf huwa sama dhamir munfasil mabni di atas fathah pada maharafa mubtada, ala rabbil mal jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf pada maharafa khabar huwa, mudhaf rabbil mali mudhaf ilaih. Begitu lebih kurang singkatnya bab musakkah. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wal afwa minkum walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.